Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasa kita di hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda melalui kalam mutiara spesial Ramadan. Kita akan belajar bagaimana membaca Al-Quran secara benar sesuai ilmu tajwidnya. Masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Hizbullah dari SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bagaimana kabarnya ini Ustadz? Alhamdulillah siang hari ini sehat walafiat. Ya, walaupun puasa harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Karena puasa itu katanya juga menjaga kesehatan ya. Betul. Oke, baik Ustadz, kembali kita akan belajar membaca Al-Quran itu mudah. Dan kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana tentang makhorijul huruf ya, dalam huruf hijaiyah ya. Nah, sekarang kita ini membahas apa ini Ustadz? Nah, ini kita lanjutkan kalau kemarin itu makhorijul huruf walaupun masih belum lengkap semuanya, ya, belum lengkap. Karena ini setiap huruf itu ada ciri-cirinya. Iya, ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Okay. Ya, nah saat ini ada memang satu rangkaian, Mas Gur. Satu rangkaian makhorijul huruf itu adalah di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, sedangkan sifat-sifat huruf ini adalah karakter. Oh, berarti kita akan membahas sifat-sifat huruf ya. Ya, itu karakter dari sifat masing-masing huruf. Itu betul. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa sifat itu ada dua bagian. Yang pertama adalah yang sifat laha diddun. Apa itu maksudnya? Adalah sifat yang berlawanan. Yang kedua dinamakan dengan sifatun laisa laha diddun, yakni sifat yang tidak berlawanan. Nah, dari sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan ini banyak macamnya. Nah, ini kita coba satu persatu ya. Iya, biar jelas ya. Biar jelas ya. Okay. Yang pertama adalah sifat yang berlawanan, yakni sifat yang dinamakan dengan sifat jahar. Lawannya adalah hamas. Jahar, hamas. Okay. Nah, apa itu ya jahar ya? Jahar itu adalah kalau dalam bahasa bahasa mudahnya ya, kesehariannya itu adalah tidak tertahan, tertahan, loss gitu ya, tertahan. Tertahan. Nah, contoh misalkan alif, ya kan, alif. Jadi di mana letak tahannya ini? Di sini. A, I, U, Ba. Ba-nya di sini. Jangan sampai pemirsa membaca Al-Quran seperti ini. A, I, U, Ba. Ini nggak boleh. Ada buntutnya itu dia. Ini nggak boleh. Harus ditahan, mandek gitu. Ini artinya. harus ditahan. Nah, ini. Mungkin dalam kalimat di Al-Quran bisa contohnya? Contoh yang mudah saja ya. Contoh yang mudah kita sekaligus kita ulang lagi yang u'an tadi itu. Itu juga bisa. Satu makhrajnya kena, latanya juga kena ya. U'an ani a'na minal mu'nimai an ani a. Cukup ya. Itu. Jadi artinya tahan, tidak keluar angin. Ya, itu yang namanya jahar. Berarti
berhenti gitu ya. Ya, huruf-hurufnya tidak boleh keluar anginnya. Ya, kalau bahasa mudahnya seperti itu. Yang kedua, lawan daripada tadi belum itu Pak. Contoh dalam Al-Qur'annya. Oh ya, contoh dalam Al-Qur'annya. Iya, jadi cuma satu huruf saja ya. Nah, sekarang kita Al-Fatihah saja yang udah atau langsung 3 ayat aja ya. Surat Al-Kautsar misal. Nanti ditunjukkan mana yang contoh jaharnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini contoh ya, huruf alif. Inna, jangan sampai keluar anginnya bisa inna, itu nggak boleh. Ya, itu salah satu contoh sifat daripada. Berarti ketika mengeluarkan kata atau huruf itu harus tertahan, nggak ada angin keluar. Nggak ada angin keluar. Itu kalau keluar berarti bacaan kita masih kurang benar. Ya, sudah ya, contohnya sudah dalam contoh aja itu ya, yang Al-Quran. Nah, kemudian tadi jahar lawannya adalah hamas. Ya. Nah, hamas ini hurufnya harus keluar anginnya. Kembali kepada tadi itu Pak Is, kalau yang jar apa hanya huruf alif saja? Ini sambungannya nanti ada rentetannya di sini. Itu salah satu contoh yang jar tadi alif ya. Kemudian untuk hamas ini, yang huruf-huruf hamas itu ada 10. Yang kalau saya boleh rangkai biar cepat itu fahasahu syakhsun sakat. Itu kan 10 ya. Maksud ya. Fahasahu syakhsun sakat. Nah, tak ya. 10 ya. Ada 10 kan. Nah, selain jadi untuk menghafal itu dirangkai gitu ya. Dirangkai itu enak cepat daripada terlalu lama. Ulang lagi Pak Is tadi yang tadi hamas ya. Yang hamas ya. Fahasahu syakhsun sakat. Ya kan? Saya ulang. Huruf hamas. Fahasahu syakhsun sakat. Nah, huruf-huruf ini harus keluar anginnya. Contoh. Ngawas ya. Kalau nggak ngawas salah. Keliru ya. Contoh ya, huruf fa ya. Ini dipraktekkan semua hurufnya atau gimana? 1 atau 2 aja ya. Atau 3 aja ya. Tadi yang masih 1 alif tuh ya. Ya. Sekarang fa ya. Fa ya. Contoh fa, ini kan ada anginnya. Fa. Boten angsal. Pa enggak boleh. Fa sulit. Itu. Harus fa. Di fa, fi, fu, baf. Harus gitu. Kalau nggak bisa, harus keluar anginnya, makanya wajib keluar angin. Pokoknya cirinya harus keluar angin. Keluar anginnya fa gitu lah. Ya itu. Kalau misalkan dalam rangkaian dirangkai dengan makharijul huruf itu gampang sama. Fufan fani fafna minal mufni mafifan fani fa. Kan? Keluar itu kalau sekaligus contoh dalam yang huruf yang lain tadi selain fa. Ha ya, ha sekarang. Ha ya. Ha apa ha? Ha. Nah, seperti angsa itu ha ya. Coba kalau ha coba. Ha, hi, hu, bah. Harus begitu. Jangan sampai nggak bisa kalau nggak keluar anginnya. harus kesulitan. Itu harus ya. Coba kalau nggak keluar anginnya nggak bisa. Harus keluar anginnya. Hamas ya. Hamas namanya. Jadi ha, hi, hu, bah. Nah, kita coba rangkai ya. Kita coba. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Seperti itu. Jadi latihannya belajar ini yang kalimat ini makharijumnya kena, kemudian bacaan tajwidnya, idharnya itu kena semuanya kalau belajar ini. Itu kelebihannya. Pak Is, saya mulai kecil SD kalau nggak salah sudah dengar teori atau metode yang itu. Gitu ya.
ini memang sudah membooming ya, khususnya di guru kita semuanya, Romo Yai Basori Alwi dari dan PIK Singosari ini. Jadi saya tuh waktu kecil sudah belajar semacam hal ini tentang ini. Memang benar dirasakan lancar, benar. Memang kalau obat itu mujarab ya untuk belajar Al-Qur'an ini benar. Metode itu ya. Iya, betul. Makanya di awal pertemuan yang lalu itu kita kalau yang bagi belajar tahqiq ya kan itu. Kalau pokoknya Yai Basori Alwi dan juga para santri-santrinya kalau mengajarkan itu tahqiq tartil sudah. Tahqiq tartil 2 saja itu. Nah itu insya Allah yang lain ngikut sudah. Yang lainnya sudah ngikut semuanya. Nah ini kita kembali lah. Ya. Kemudian contoh dalam bacaan Al-Quran, Pak His. Contoh dalam bacaan Al-Quran huruf fa ya. Nah, atau yang lainnya ya huruf fa yang. Pokoknya yang hamas itu ya. Ah ini udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, taknya tadi. Harus qad gitu. Ada sedikit, tapi jangan sampai berlebihan. Nggak boleh. Secukupnya aja secukupnya. Nah, ini. Kalau nggak ada itunya salah ya? Salah, malah salah. Makanya dalam penilaian di tasah itu jangan jeli sekali ya. Oh ini kan malik misalkan nilainya penilaiannya kurang itu ya, nggak sempurna ya. Nggak sempurna, seret dan sebagainya. Ini walaupun tidak bertatap muka ini sudah terasa Pak. Iya, karena didengar itu. Iya, ya. Sudah ini walaupun berlawanan ya, nggak melihat secara langsung. Insya Allah kalau sudah dewan jurinya atau dewan hakimnya peka, berarti mesti ada pengurangan. Nah ini makanya penting untuk belajar makharijul huruf, sifat-sifat huruf. Ini penting sekali karena masing-masing huruf hijaiyah itu letaknya, kemudian itu juga juga nggak sama, sifatnya pun juga sama. Ada yang tempatnya sama, makroknya sama, sifatnya sama ada. Jadi begitu sebaliknya. Nah ini dan tulisannya juga gitu ya. Iya. Ada titiknya, ada 3, sin, short, dot gitu ya. Dan memang belajar Al-Quran harus dipraktekkan, Pak Is ya. Iya, betul. Nggak boleh hanya teori saja. Nggak boleh teori. Harus yang menjadi catatan, Mas Guru. Untuk pemirsa semuanya, ketika belajar carilah guru yang sudah bersanad. Dari Romo Yai Basori Alwi, teman-teman di Sabilillah semuanya alhamdulillah sudah syaratnya langsung nyambung ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar utuh kita bacaannya. Nah, dan tidak membaca Al-Quran apalagi yang baca Al-Quran itu tanpa guru, belajar dari bahaya. YouTube. Ini bahaya. Kecuali kalau di YouTube-nya ada jelas gurunya. Jelas ya. Kalau misalkan sebagai tambahan ilmu biar lupa itu nggak apa-apa. Cuma harus ada gurunya. Nah sementara itu. Tadi belum itu Pak His. Yang pertama kan masih alif saja itu, yang jahar itu loh. Apa saja hurufnya? Jahar ya. Kalau yang tadi hamas tadi kan ada 10 ya. Ada 10, 2 saja ya. Berarti ba aja urut. Mbak kan masih jahar. Ya, tapi kan? Jumlahnya berapa itu kalau yang jumlahnya berarti 10. Sisanya berarti. Sisanya 20-an. 20-an. Sisanya ngitungnya begitu 20-an. Kalau pokoknya dari jumlah huruf hijaiyah yang 10 itu hamas, yang lainnya. Yang penting dihafalkan yang 10 ini aja. Fahatsahu saksun sakat. Kemudian kalau menyebutkan jahar alif ba itu kan itu lama. Dan sisanya harus mengetahui huruf hijaiyah itu ada 30. Saya kan sudah hafal semua ya ini pemirsa ya. Maksudnya umat Islam sudah hafal. Hanya bacanya mungkin yang terpenting. Contoh Mbak ya. Enggak jumlahnya berarti sisa dari 10 tadi. Berarti semuanya itu hamas. Yang jahar yang 10 hamas, yang sisanya adalah semuanya jahar. Satu contoh lagi yang tadi ba yang jahar ya belum. Ba saja. Tadi kan alif ya. Jadi ba, bi, bu. Jangan sampai mengucapkan huruf ba itu ba, bi, bu itu salah. Nah, mohon maaf, mungkin bisa pinjam kertas itu Pak Mas. Ini contoh. Bagaimana misalkan ini kata guru saya juga teorinya ini ya. Kalau misalkan untuk latihan ngeceknya,
bacaan saya ini bener apa enggak, keluar angin enggak. Kalau misalkan itu ini tipis ya kok tebal ya? Apa ya, anggap tipis ya. Dia kan di dekat ini. Kalau misalkan berarti kan salah. Karena ada angin yang keluar. Angin kan gerak ya kan. Tapi kalau ba kan nggak gerak. Iya. Ba nggak gerak berarti benar. Itu karena artiannya. Artinya kan tadi tahan ya. Iya, tertahan ya. Ya. Jadi kalau misalkan apa di rumah itu salah. Oke. Salah. Ya, saya rangkai dengan apa namanya itu rangkaian kalimat huruf ya. Iya. Bubam bani babna minal mubani babibam bani ba. Nah itu tidak ada angin yang keluar. Tidak ada keluar anginnya. Nah, ini pentingnya seperti itu. Biasanya kalau 4 nada disampaikan ke anak-anak, ke apa santri-santri kita, itu luar biasa sebenarnya. Ya. Yang 4 nada SPK itu ya. Itu sering. Nah, mudah-mudahan nanti ya ke depan atau mungkin ya hari ini mungkin dan seterusnya Mas Kurya. Iya. Masing-masing khususnya di apa masing-masing satuan walaupun punya diterjemah mungkin saya itu juga perlu mengingatkan kepada anak-anak, sering-sering kita ingatkan itu Mas Kur sebentar. Terus dalam ayat Pak Is yang Pak tadi Pak Is? Dalam ayat misalkan gini contoh ini hablum minallah wa hablim minannas. Ya gitu kan. Itu juga termasuk ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu apa namanya? Satu istilahnya kalimat lah ya. Satu apa namanya itu kalimat. Nanti banyak kalau di Al-Qur'an itu banyak ya. Itu banyak contohnya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengucapkan huruf jahar itu tepat. Tertahan, tidak boleh, bahasa Jawanya itu adalah ngowos. Ya ngowos. Kalau hamas ngowos. Nah itu sifat sementara ini kita kupas satu dulu ya. Oke. Pak Is. Senyampang ini masih di bulan Ramadan untuk memotivasi para pemirsa bahwa mengaji Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini sangat besar pahalanya. Mungkin ada dalil atau apa Pak Is yang perlu disampaikan untuk pemirsa Pak Is? Saya teringat dan mungkin pemirsa sudah hafal ini suratnya dan sering kita baca. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 4 itu sering juga saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil artinya sesuai dengan kaidah tajwidnya, fushah yang baik dan benar itu. Kemudian lagi saya juga teringat hadis Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an ya. Maka suatu saat pada hari kiamat akan datang, akan memberikan syafaat kepada ashab, kepada penghuninya yang membaca Al-Quran tadi itu. Itu yang menjadi, mari kita mumpung di bulan Ramadan ini ada ganjarannya luar biasa. Ya, yang tadinya 10 dilipat-lipat gandakan. Ya, itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam kita, kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga dalam 1 bulan ini kita full tidak ada halangan dan bisa melaksanakan dengan baik dan sempurna dan berhak Mas Kur mengucapkan nabaniku minal aidin wal faizin wal makbulin. Mboten lengkap, mboten poso nggih, mboten salah. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi, dan memang ternyata membaca Al-Quran itu mudah. Tapi kalau kita mau dan punya semangat untuk belajar. Hari ini kita telah belajar bagaimana membaca Al-Quran, yaitu dengan huruf-huruf yang jahr dan homs. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semuanya dalam
membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan ilmu tajwidnya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, ketika kita membaca Quran dengan baik, maka insya Allah di hari kiamat nanti setelah kita dibangkitkan, datang Al-Quran untuk memberi syafaat atau pertolongan kepada kita semuanya, sebagaimana janji Rasul yang telah dibacakan oleh Ustadz Hizbullah tadi dalam sebuah hadisnya. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat berpuasa di bulan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.